warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil survei terkait nilai instrumental Pancasila sila pertama. Pendahuluannya, dalam melakukan survei penerapan nilai instrumental ini, kelompok kami menggunakan Pancasila sila pertama sebagai bahan acuan survei. Survei ini dilakukan bertujuan untuk dapat mengetahui apakah masih banyak generasi milenial yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dan seberapa berpengaruhnya perkembangan teknologi saat ini dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa di era industri ini para generasi milenial akan dituntut berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikiran kreatif, sehingga dikhawatirkan banyak remaja akan mulai melupakan jati diri bangsa Indonesia. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi dan penerapannya perlahan hilang dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Di sini ada alur kerja. 1. Menentukan judul dan nilai Pancasila yang akan digunakan sebagai acuan untuk membahas survei. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan untuk survei masyarakat, mengurus izin, pengambilan data dan pengelolaan data. Yang ketiga, memindahkan daftar pertanyaan yang sudah dibuat ke dalam Google Form untuk sarana pengambilan data survei ke masyarakat. Yang keempat, menyebarkan survei dalam bentuk Google Form kepada masyarakat. Yang kelima, menunggu respon masyarakat memenuhi target yang ditentukan. Yang keenam, menyimpulkan hasil data yang sudah didapatkan. Yang ketujuh, menyusun laporan atas data survei yang sudah diperoleh dan membuat PowerPoint sebagai sarana presentasi hasil proyek. Kemudian ada hasil survei. Pertanyaan pertama, apakah menjalankan kewajiban beribadah bersama keluarga di rumah sering Anda lakukan? 72,2% menjawab iya, 27,8% menjawab tidak. Pertanyaan kedua, apakah menjalankan kewajiban beribadah bersama keluarga di rumah? Apakah kamu memiliki kepercayaan lain selain agamamu sendiri? 91,7% menjawab tidak, 8,3% menjawab iya. Apakah kamu mengetahui jika kebohongan adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan? 97,2% menjawab iya. 3% menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, pada saat ujian apakah kamu mengerjakannya dengan jujur karena takut pada Tuhan? 58,3% menjawab iya, 41,7% menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait keagamaan? 50% menjawab iya, 50% menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu sering menunda ibadah karena terlalu asik bermain gadget? 61,1% menjawab iya, 38,9% menjawab tidak. Apakah kamu akan menasihati teman yang jarang beribadah? 72,2% menjawab iya, 27,8% menjawab tidak. Apakah kamu sering lalai dalam beribadah karena merasa malas? 63,9% menjawab iya, 36,1% menjawab tidak. Apakah kamu tetap menerapkan sikap tolong-menolong dengan orang yang berbeda agama? 88,9% menjawab iya, 11,1% menjawab tidak. Pak Jiman, ini saya kembali ke punya AKL. Apakah orang lain akan percaya apa yang kamu bicarakan jika kamu selalu berbohong? 83,3% menjawab tidak, 16,7% menjawab iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa
merasa tidak nyaman jika harus berteman dengan orang yang berbeda agama. 91,8,3% menjawab iya, 91,7% menjawab tidak. Apakah kamu sudah menerapkan sifat jujur di lingkungan keluargamu? 80,6% menjawab iya, 19,4% menjawab tidak. Apakah kamu setuju jika ada temanmu yang berbohong untuk kebaikan? 55,6% menjawab iya, 44,4% menjawab tidak. Jika temanmu yang berbeda agama sedang merayakan hari raya, apakah kamu akan ikut merayakannya? 16,7% menjawab iya, 83,3% menjawab tidak. Apakah kamu merasa kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman atau kerabat yang berbeda agama? 11,1% menjawab iya, 88,9% menjawab tidak. Kejujuran akan berbuah manis. Kamu setuju dengan pernyataan tersebut? 8,3% menjawab tidak, 91,7% menjawab iya. Apa kamu pernah membeda-bedakan orang dengan suku, ras, agama, dan budaya? 11,1% menjawab iya, 88,9% menjawab tidak. Apakah kamu berteman baik dengan teman yang berbeda agama? 5,6% menjawab tidak, 94,4% menjawab iya. Apakah kamu setuju jika temanmu mengganggu orang yang sedang beribadah? 5,6% menjawab iya, 94,4% menjawab tidak. Apakah menghormati tetangga yang berbeda agama dan keyakinan sering Anda lakukan? 94,4% menjawab iya, 5,6% menjawab tidak. Apakah kamu telah menjalankan kewajibanmu sebagai umat yang beragama? 91,7% menjawab iya, 8,3% menjawab tidak. Apakah Anda sering memanfaatkan teknologi untuk beribadah, seperti menggunakan aplikasi digital untuk membaca Al-Quran? 22,2% menjawab tidak, 77,8% menjawab iya. Kesimpulannya, dari hasil survei yang sudah dilakukan, didapat data dari sebanyak 36 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat memeluk agama dan mereka menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Walaupun terdapat beberapa remaja yang lalai dalam beribadah karena terpengaruh oleh perkembangan teknologi saat ini. Namun, banyak pula remaja saat ini yang memanfaatkan atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal positif seperti membagikan berbagai konten tentang agama. Para remaja juga selalu menerapkan sikap toleransi dan menghormati orang yang berbeda agama. Jadi, dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 di era global ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.